عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي إذا بان بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا salam alaika salawatullah alaika marhaban marhaban ya nur al-aini marhaban marhaban jaddal husaini marhaban مرحبا مرحبا يا نبي ya ilahi marhaban marhaban jodoh wa balik kullama qasad marhaban marhaban ya nabi salam ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wahdina nahja sabili kaibihi nus'ad wa nursad Rabbi balighna bijahi fi jiwari khayra maq'ad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu wasallam marhaban
sallallahu la marhaban wa salatullahi taghsha asyrafal rusli Muhammad wa salamun mustamirun kulla inin yatajaddad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu salli alaihi wa sallim marhaba Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah. Setelah kita selesai membaca sholawat kepada Nabi kita tercinta sebagai salah satu di antara manifestasi kecintaan kita kepada beliau, maka mari sekarang kita buka pengajian rutin kita pada hari ini, memasuki hari ke-7 ya di bulan Dzulhijjah tahun 1442 Hijriah, sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan suratul Fatihah yang pahalanya dari bacaan suratul Fatihah ini kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita, para sesepuh kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita. Dan semoga dengan barokah pembacaan suratul Fatihah, kita dan keluarga kita senantiasa oleh Allah diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk yang tidak diinginkan. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, segenap jamaah Musalla Nurul Hidayah RT 05 Bekang yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Pada pertemuan pengajian rutin kita kali ini, kita akan membahas mengenai Al-Fawzul Azim. Al-Fawzul Azim artinya kemenangan yang besar. Jadi orang yang mendapatkan kemenangan yang besar dari Allah. Siapakah mereka di antara orang-orang yang beriman yang akan meraih, menggapai, mendapatkan, memperoleh kemenangan yang besar yang disebut Al-Fawzul Azim? Apakah mereka
yang oleh Allah hidupnya di alam dunia ini dikaruniai limpahan harta yang banyak, sehingga segala kebutuhannya selalu terpenuhi dengan mudah. Apakah mereka yang ketika bertengkar atau berantem atau berkelahi selalu menang dan tidak dapat dikalahkan? Dan ataukah mereka yang ketika di dalam persidangan mereka diponis, dihukum walaupun mereka tidak salah? Tentu yang dimaksud al-fawzul azim, kemenangan yang besar, menurut Al-Quran, menurut firman Allah, bukan seperti itu. Bukan orang yang ketika bertengkar tidak bisa dikalahkan. Akan tetapi al-fawzul azim, kemenangan yang besar, menurut firman Allah, salah satunya di antaranya terdapat dalam Al-Quran surah yang ke-9, yaitu surah At-Taubah, juz yang ke-10, ayat yang ke-111. Menurut ayat tersebut bahwa al-fawzul azim, kemenangan yang besar itu adalah orang yang beriman yang telah menjual jiwa raganya dan harta bendanya kepada Allah, di jalan Allah, untuk membela agama Allah, untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan kebenaran. Sebagaimana dalam ayat tersebut, Al-Quran surah 9 At-Taubah juz 10 ayat 111, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membeli dari orang-orang mukmin, dari orang-orang yang beriman, diri dan harta benda mereka dengan memberikan sorga untuk mereka. Mereka berperang, mereka berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, untuk membela agama Allah, untuk menegakkan kebenaran. Lalu mereka di medan perang membunuh musuh-musuh mereka, atau mereka mati terbunuh di medan perang. Itu adalah merupakan janji yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Maka bergembiralah kalian dengan jual beli yang telah kalian lakukan,
Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang kalian lakukan itu. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musholla Nurul Hidayah yang saya hormati rahimakumullah. Jadi berdasarkan ayat ini, bahwa orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang selalu istiqomah, selalu komitmen dan konsisten secara kontinu untuk tetap berjuang membela agama Allah, untuk tetap berjuang mensyiarkan agama Allah di muka bumi, untuk tetap berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi, dengan mengorbankan jiwa raga mereka, dengan mengorbankan harta benda mereka. Mereka itulah orang-orang yang yang mendapatkan kemenangan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut surah 9 At-Taubah juz 10 ayat 111 ini adalah merupakan ayat transaksi. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang berkedudukan sebagai pembeli adalah Allah, dan yang berkedudukan sebagai penjual adalah orang-orang mukmin. Adapun barang dagangan yang dijual oleh orang-orang mukmin kepada Allah adalah jiwa raga mereka dan harta benda mereka yang mereka korbankan untuk membela agama Allah. Sedangkan bayarannya dari Allah untuk mereka adalah sorga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sorga kepada orang-orang mukmin yang selalu komitmen, konsisten, yang selalu istiqomah memperjuangkan agama Allah, menegakkan agama Allah, menegakkan syiar agama Allah, menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Mereka istiqomah berjuang di jalan Allah dengan mengorbankan jiwa raga mereka, dengan mengorbankan harta benda mereka. Maka balasan, bayaran dari Allah untuk mereka bi anna lahumul jannah, bahwasanya bagi mereka adalah sorga. Nah, itu sorga sebagai bayarannya, sebagai balasannya dari Allah untuk orang-orang yang telah menjual jiwa raganya, harta bendanya di jalan Allah, digunakan untuk membela agama Allah, oleh Allah dibeli dengan bayaran sorga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan janji Allah yang hak, janji Allah yang benar, yang ditetapkan di dalam kitab Taurat, Injil, Al-Quran. Dan tidak ada siapapun yang lebih menepati janjinya selain Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan janji-janjinya kepada orang-orang mukmin yang selalu istiqomah memperjuangkan, membela agama Allah, menegakkan agama Allah dengan mengorbankan jiwa raganya dan harta bendanya di jalan Allah. Sekalipun pada waktu mereka berperang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah,
mereka gugur mati syahid. Secara mata kasat mereka gugur mati syahid, kalah. Namun hakikatnya mereka adalah orang yang telah meraih kemenangan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah Majlisul Ilmi Musalla Nurul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa berjuang membela agama Allah itu nilainya lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Dan berjihad, berjuang di jalan Allah untuk membela agama Allah, untuk menegakkan agama Allah, untuk mensiarkan agama Allah, untuk mempertahankan agama Allah, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi adalah salah satu yang termasuk dari amalan yang paling afdol, yang paling utama, yang paling istimewa, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut riwayat Imam Bukhari Muslim dijelaskan an Anasin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, laqadwatun fi sabilillahi au rauhatun khairu minad dunya wa ma fiha. Kata beliau, sungguh berjuang di jalan Allah untuk membela agama Allah, baik di waktu pagi maupun di waktu petang, khairu minad dunya wa ma fiha, itu pahalanya, nilainya jauh lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Dan orang-orang yang mati syahid di medan perang, di medan tempur dalam rangka niat untuk membela agama Allah, dalam rangka niat untuk menegakkan agama Allah, menegakkan kebenaran agama Allah di muka bumi, mereka, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka oleh Allah akan dijadikan ahli sorga. Mereka wajib masuk ke dalam sorga, wajabat lahul jannah, wajib dia mendapatkan sorga. Maka oleh karena itu, salah satu di antara kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman, selain kita mendirikan kewajiban sholat yang 5 waktu setiap hari, selain kita menjalankan kewajiban puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan kewajiban zakat, fitrah ataupun mal, dan apabila mampu kita menunaikan kewajiban ibadah haji dalam rangka untuk menyempurnakan keislaman kita. Selain dari itu semua, juga kita selaku orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk berjuang di jalan Allah dalam rangka membela agama Allah, menegakkan agama Allah, menegakkan kebenaran dan keadilan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dunia beserta seluruh isinya ini, jika dibandingkan dengan pahala jihad fisabilillah, ternyata dunia beserta seluruh isinya ini tidak ada apa-apanya. Dan orang-orang mukmin yang selalu istiqomah berjuang membela agama Allah, mempertahankan agama Allah, mensiarkan agama Allah, menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi,
itu lebih afdal, lebih utama daripada bumi, waman alaiha, dan daripada seluruh makhluk yang ada di atas bumi. Dan ketika seseorang mukmin dia berdiri di barisan perang dengan niat untuk membela, untuk berjuang, untuk berjihad di jalan Allah, maka itu pahalanya jauh lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Itu baru berdiri di barisan perang, belum melakukan peperangan, baru berdiri saja di barisan perang untuk melakukan peperangan, sudah dicatat pahala baginya, pahala ibadah 60 tahun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diterangkan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Orang mukmin yang berperang dan berjuang membela agama Allah wajib masuk ke dalam sorga. Jadi masuk sorganya wajib. Wajib. Diterangkan an Muadzin radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qatala fi sabilillahi min rajulin muslimin fawaqa naqatan wajabat lahul jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, barang siapa yang berperang, barang siapa yang berjuang, yang berjihad di jalan Allah untuk membela agama Allah, untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi, dan itu benar-benar seorang muslim, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk ke dalam sorga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu taala anhu, di mana seorang laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya, aina ana ya Rasulullah in kutiltu. Ini pertanyaannya. Jadi si laki-laki ini datang menghadap Rasulullah, lalu dia bertanya. Langsung dia bertanya kepada Rasulullah di hadapan Rasulullah. Kata si laki-laki ini, aina ana ya Rasulullah in kutiltu. Itu pertanyaannya. Ya Rasulullah, di manakah tempatku nanti seandainya aku mati terbunuh di medan perang dalam membela agama Allah? Nah, itu yang ditanyakan. Ya Rasulullah, kalau umpama aku ikut perang nih bersama engkau dan bersama para sahabat yang lainnya, kemudian di medan tempur, di medan perang aku mati dibunuh oleh orang kafir, aina ana, di mana tempatku nanti di alam akhirat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, qala fil jannah. Qala, beliau bersabda, fil jannah, tempatmu nanti di dalam sorga. Nah, itulah kemenangan yang besar. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab bahwa tempatnya adalah di dalam sorga, fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi summa qatala atta qutila. Maka lalu si laki-laki tersebut dia langsung melemparkan kurma yang sedang dipegang di tangannya. Jadi pada waktu itu si laki-laki ini dia memegang beberapa butir kurma di tangannya. Ketika dia bertanya kepada Rasulullah, dia memegang beberapa butir kurma.
Setelah mendapatkan jawaban bahwa tempatnya ada di surga, maka refleks spontan dia melemparkan kurma-kurma yang ada di tangannya dan dia langsung bergegas ikut perang bersama para sahabat Rasulullah yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si laki-laki ini di medan pertempuran dia membunuh orang-orang kafir dan pada akhirnya dia pun mati terbunuh di medan perang. Ahli sorga. Siapapun yang mati syahid, yaitu mati dalam rangka berjuang di jalan Allah, al-jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, membela dan mempertahankan, menegakkan agama Allah, maka orang tersebut adalah ahli sorga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar ungkapan ish kariman au mut syahidan. Ish kariman au mut syahidan. Hiduplah dengan mulia atau matilah mati syahid. Ini perintah kepada orang-orang yang beriman. Jika mau hidup di alam dunia, hiduplah dengan mulia, yaitu hidup dalam menegakkan agama Allah, hidup dalam memperjuangkan syiar agama Allah, hidup dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Hiduplah dengan mulia, atau kalau mau mati, matilah mati syahid, yaitu mati dalam membela agama Allah, mati dalam mempertahankan syiar agama Allah, mati dalam memperjuangkan agama Allah, mati dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Karena setiap kita orang-orang yang beriman diwajibkan, diperintahkan oleh Allah untuk selalu menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan kita dilarang, diharamkan oleh Allah untuk melakukan kejoliman. Allah Subhanahu wa taala saja mengharamkan perbuatan jolim terhadap dirinya sendiri. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Inni haramtu julma ala nafsi." Sesungguhnya aku benar-benar mengharamkan perbuatan jolim atas diriku sendiri. Kalau Allah saja mengharamkan perbuatan jolim terhadap dirinya sendiri, maka tentu Allah melarang kepada kita sebagai manusia untuk melakukan perbuatan jolim. Jolim adalah lawan kata dari adil. Orang yang adil tentu dia tidak akan melakukan kejoliman. Orang yang melakukan kejoliman berarti dia melakukan ketidakadilan. Antara jolim dan adil senantiasa berlawanan, bertolak belakang. Dan menurut pendapat dari sebagian para ulama bahwa yang dimaksud adil adalah wad'u syai' fi mahalihi, meletakkan suatu perkara pada tempatnya, mendudukkan suatu perkara pada proporsi yang sebenarnya. Jadi kalau orang tidak salah, tidak boleh dihukum, tidak boleh dipenjara. Kalau orang tidak salah dihukum penjara, itu namanya kejoliman. Dan orang yang berbuat jolim itu haram masuk surga, wajib masuk neraka. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala harramal jannata." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga al-zalima kepada orang yang jolim.
Jadi manik tato'a mini mri'im muslimin faqad aujaballahu lahun nara wa harrama 'alil jannah. Barang siapa yang berbuat zalim maka sungguh ia wajib masuk neraka dan haram masuk surga. Orang-orang yang berbuat zalim itu siksaannya berat nanti di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia saja oleh Allah akan dibuktikan. Maka oleh karena itu, jauhilah perbuatan zalim, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berteman, berkawan, bergaul, berkumpul, bersatu, bergabung dengan orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran dan keadilan, yang selalu membela kebenaran dan keadilan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian berkumpul bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang selalu berpihak kepada kebenaran, bersama orang-orang yang selalu komitmen konsisten menegakkan kebenaran. Saking pentingnya perintah berkumpul dengan orang-orang benar, saking pentingnya berkawan dengan orang-orang yang benar dan selalu menegakkan kebenaran, sampai perintah ini disandingkan, dideretkan dengan perintah bertakwa kepada Allah. Setelah Allah memerintahkan kepada kita, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, lalu kemudian Allah juga memerintahkan kepada kita wa kunu ma'as-shadiqin, dan berkumpullah, bergaulah, bertemanlah, bersatulah ma'as-shadiqin dengan orang-orang yang benar dan selalu komitmen konsisten menegakkan kebenaran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali taklim kita hari ini sedikit membahas tentang al-fauzul azim, kemenangan yang besar yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin yang berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, untuk membela agama Allah, untuk membela kebenaran dan keadilan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan walaupun singkat, apa yang kita bahas dalam taklim yang mulia ini oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan kita diberikan tambahan kekuatan iman Islam zahir dan batin untuk tetap istiqomah berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Karena bagi orang-orang yang istiqomah berjuang di jalan Allah, tidak lain tidak bukan tempat kembali mereka adalah surga. Itulah kemenangan yang besar. Akhirnya para jamaah, mari kita tutup pengajian rutin kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah
Rabbana zidna ilman nafi'a ma'al hidayah. Rabbana zidna malam mubaraka yakbina li ta'atika wa li ibadatika wa li syukrika wa li nusrati dinil Islam. Allahumma hina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa surna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa dakhinal jannata ma'al anbiya alaihimus salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'alna minal khasirin waj'alna minal muflihin fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.